Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada kegiatan lokakarya, media sumber belajar, pendidikan, profesi guru, akidah akhlak, pada UINSI Samarinda tahun 2022. Saya Basuki Rahman, asal Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil karim. Anak-anak yang berbahagia, pertama-tama buat ayunan langkah yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kesehatan, keselamatan kepada kita sehingga kita dapat melakukan aktivitas belajar pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat diiring dengan salam tak lupa pula kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah merubah pola pikir manusia dari pola pikir jahiliyah ke pola pikir Islamiyah sebagaimana yang kita rasakan pada saat berbahagia ini. Salawat dan salam juga kita limpahkan kepada sahabat dan ahli waris beliau yang telah membantu memperjuangkan agama Islam. Pepatah mengatakan, ke gunung sama mendaki, ke laut sama mendayung, untung sama dibagi, rugi sama ditanggung. Demi tegaknya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak tentang kisah Qarun. Sebelum kita belajar, tidak lupa membaca doa dan jaga kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar pelajaran ke-10 Akidah Akhlak kelas 5. Sebelum kita mulai belajar, silahkan anak-anak buka buku pelajaran Akidah Akhlak yang telah kalian pegang masing-masing, yang dimulai pada halaman 162. Sebagai gambaran pada pelajaran kita, silahkan kalian perhatikan peta konsep di bawah ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang kisah Qarun, di mana yang akan kita bahas adalah Qarun dan perilaku tercelanya, serta bagaimana kita menghindari perilaku yang dilakukan Qarun. Anak-anak yang Bapak sayangi, sebelum kita memasuki pelajaran sebaiknya kalian mengetahui tujuan dari pembelajaran kita, yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam. Baik anak-anak yang Bapak sayangi, coba kalian simak dan perhatikan video kartun tentang kisah Qarun. Setelah melihat video tersebut, catatlah apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Qarun adalah seorang yang sangat miskin. Dia hidup dengan istri dan anak-anaknya. Untuk memberi makan anak-anaknya, Qarun kesulitan luar biasa. Sehingga kelaparan adalah hal yang sering mereka rasakan. Iya, sabar Nana, sabar. Insya Allah kita akan dapat makanan. Sekarang minum dulu. Sayang, nanti ayah akan bawakan makanan untukmu ya. Sayang.
Begitulah keseharian keluarga Korun. Namun demikian, Korun sangat taat beribadah. Dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai suatu ketika, datanglah Nabi Musa berkunjung ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, engkau saudaraku, Nabiullah Musa. Ada apa gerangan engkau kemari, wahai Nabi Allah Musa? Aku hanya sekedar berkunjung. Bagaimana kabarmu, wahai saudaraku Korun? Sebagaimana yang mungkin kau tahu, kami hidup dalam kekurangan yang amat sangat. Seringkali kami tidak memiliki makanan hingga berhari-hari. Pakaian kami hanya yang menempel di badan. Uang pun tak kami miliki sepeser pun. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Begitulah, Korun berkeluh kesah kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah, bebaskanlah saudaraku Korun dari kesulitan. Angkatlah derajatnya dengan rahmat-Mu, ya Arhamar Rahimin. Nabi Musa pun mengajarkan Korun keahlian mengolah emas. Sejak saat itu, Korun pun menekuni apa yang diajarkan Nabi Musa kepadanya. Maka perlahan-lahan usahanya membuahkan hasil. Wahai Korun, indah sekali cincin ini. Berapa harganya? Untuk nyonya tidak perlu mahal-mahal. 4 keping emas saja. Baiklah, ini? Demikianlah, keberuntungan demi keberuntungan menghampiri Korun. Korun pun kini mengalami perubahan yang luar biasa. Korun sangat kaya raya. Hartanya melimpah ruah. Harta Korun disimpan dalam gudang-gudang yang sangat banyak. Namun sayang, semua keberhasilan itu justru menjauhkannya dari beribadah kepada Allah. Hidupnya selalu berfoya-foya. Apa yang Allah larang untuk dilakukan, dilanggarnya. Bahkan terhadap mereka yang muslim, Korun berlaku amat dermawan. Maaf, Tuan Korun. Kami belum mampu membayar. Berilah kami waktu lagi, Tuan. Apa? Minta waktu lagi? Tidak bisa. Jika tidak membayar hari ini juga, rumah ini aku sita. Kasihanilah kami, Tuan. Kami akan tinggal di mana? Itu bukan urusanku. Ingat, rumah ini hanya untuk membayar bunganya saja. Kau harus melunasinya minggu depan. Jika tidak, kau akan menjadi budak. Kita rumah ini. Tuan Korun, maafkanlah kami, Tuan. Jangan kita rumah kami. Begitulah zaman. Dengan cara itulah dia memperbanyak dan menumpuk hartanya. Akulah Korun, manusia terkaya di muka bumi ini. Aku bisa dapatkan semua yang kuinginkan. Buruknya akhlak Korun tidak berhenti sampai di situ saja. Hingga suatu ketika... Maaf Tuan Korun, ada tamu yang ingin bertemu dengan Tuan. Siapa dia? Berani-beraninya mengganggu istirahatku. Katakan pada mereka, aku sibuk. Tapi Tuan, mereka adalah... Assalamualaikum, Korun. Hah? Waalaikumsalam. Engkau rupanya Hanan. Mendekatlah. Terima kasih, Korun. Ada apa gerangan kemari? Sudah lama kita tidak berjumpa. Begini, Korun. Kami diutus oleh Nabiullah Musa alaihissalam untuk mendatangi mereka yang kaya seperti engkau. Ada apa? Sebagaimana engkau ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan bagi mereka yang mampu agar menzakatkan sebagian hartanya untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maksudmu? Kami hendak mengambil zakat darimu. Kalian tidak tahu, kalau membantu
Aku sudah sering membantu orang-orang miskin yang mengemis kepadaku. Tapi engkau membantu mereka dengan menentukan bunga yang sangat tinggi. Tapi mereka tidak keberatan. Lalu apa mau kalian? Kami ingin engkau menyisihkan sebagian hartamu sebagai zakat untuk kami bawa dan kami serahkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Aku mengumpulkan harta ini dengan susah payah karena usaha dan kehebatanku. Wahai Korun, tidaklah kau ingat bahwa engkau bisa begini secara diawali oleh doa Nabi Musa alaihissalam. Doa Musa. Jangan sembarangan kalian bicara. Wahai Korun, takutlah kepada Allah. Jangan terlalu bangga dengan apa yang kau miliki sekarang. Dengar ya, tidak ada sepetik uang pun untuk kalian. Korun, sekali lagi aku ingatkan, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarkanlah zakatnya. Kalian pikir aku takut dengan ketakan itu? Memangnya kalian pikir kalian siapa? Hah? Enak saja. Setelah kejadian itu, Korun semakin menjadi-jadi. Setiap sore, dia berkeliling ke tengah-tengah masyarakat yang mayoritas hidup dalam kesusahan. Lihat itu banyak. Lihat ya, Itu Korun. Dia tidak disangka. Cepatnya dia menjadi kaya. Iya benar. Katanya kasih banyak. Beruntung dia. Padahal dia tengah aktivitas Korun memamerkan kekayaannya. Datanglah Nabi Musa menghampiri. Assalamualaikum, Korun. Hah? Musa? Waalaikumsalam. Ada apa, wahai saudaraku Musa? Wahai Korun, taatlah kepada Allah. Hentikanlah kesombongan dan kesewenang-wenangan. Tunaikanlah zakat. Wahai Musa, untuk ini sajakah engkau menghentikan aku? Aku menasehatimu selaku saudaramu. Dan karena aku adalah utusan Allah. Tidak, Musa. Tidak semudah itu. Aku telah bersusah payah mendapatkan ini semua. Janganlah kamu sombong, wahai Korun. Tidaklah ini semua terjadi atas izin Allah. Ingatlah masa lalumu. Bukankah dulu engkau hidup dalam kesusahan sampai kemudian Allah merubah nasibmu? Jangan bicarakan masa laluku, hei Musa. Dan hal ini tidak ada urusannya dengan Allah. Masya Allah. Sudah kelewat batas, Korun. Berani sekali dia berkata seperti itu. Masya Allah. Dulu utusanmu datang kepadaku. Dan sekarang engkau meminta hal yang sama. Aku tidak mau. Dan ingat, jangan ceramahi aku lagi. Aku jadi curiga. Lama-lama engkau akan meminta seluruh hartaku. Masya Allah. Wahai Bani Israel, berikanlah atas nama Tuhan. Nabi Musa hendak merampas hartaku. Harta yang telah kukumpulkan dengan jerih payahku sendiri. Lama-lama, dia akan mengambil semuanya. Hartaku dan harta kalian semua. Hati-hati kalau bicara, Korun. Wahai Nabi Allah, berdoalah kepada Allah agar memberikan berbuat lagi kepada Korun. Ayo, kita pergi. Jangan hiraukan mereka. Tidak berapa lama kemudian, menaungi pemukiman Bani. Rumah orang yang Kenapa ini? Tuan, cepat Tuan. Ayo Tuan, kita segera keluar. Cepat, bagaimana dengan hartaku? Sebentar, aku lihat hartaku. Cepat pelayan, selamatkan hartaku. Tidak cepat lagi Tuan. mari selamatkan hartanya. Sudah mulai hancur di telan tempat. Hartaku, tolong hartaku. Hartaku, jangan hartaku. Hartaku, tolong. Tolong hartaku. Tolong. Tolong. Setelah kalian melihat video kartun tersebut, selanjutnya kita akan masuk masalah pelajaran dari kisah Qarun. Qarun adalah sepupu Nabi Musa alaihi salam, saudara dari ayahnya, keturunan dari Bani Israel. Pada mulanya,
Qarun adalah pengikut Nabi Musa alaihi salam yang setia dan taat dalam beribadah. Tetapi keadaannya sangatlah miskin dan mempunyai banyak anak. Karena dengan kemiskinannya tersebut, maka Qarun meminta Nabi Musa alaihi salam untuk mendoakannya agar Allah Subhanahu wa taala memberikannya harta benda yang sangat banyak. Nabi Musa alaihissalam menyetujui tanpa ragu karena dia tahu bahwa Qarun adalah seorang yang sangat soleh dan pengikut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat baik. Semakin hari, harta kekayaan Qarun semakin bertambah banyak. Dengan keadaannya yang sekarang, ia mulai malas beribadah dan bahkan melupakan ibadahnya karena sibuk mengurusi harta. Setiap gudang memiliki kunci. Dari ribuan gudang yang ada, akibatnya kunci-kunci gudang harta Qarun sangat banyak, sehingga untuk membawa kunci tersebut harus membutuhkan orang-orang untuk memikulnya. Padahal sebelumnya Qarun berjanji apabila ia menjadi kaya, ia akan menggunakan hartanya untuk ibadah. Tetapi janji hanya tinggal janji. Kekayaan yang ada menjadikan Qarun durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau mensyukuri nikmat yang diberikan kepadanya. Dia memiliki sifat kikir, pelit, serakah ingin semuanya, sombong dan suka memamerkan kekayaan kepada orang-orang yang ditemuinya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Qarun untuk mengeluarkan zakat dan sedekah, namun dia menolak karena ia beranggapan bahwa harta yang ia miliki adalah hasil usahanya sendiri, bukan pemberian Allah Subhanahu wa taala dan juga bantuan orang lain. Karena menurutnya mengeluarkan zakat dan bersedekah maka akan mengurangi harta kekayaannya. Sejak peristiwa tersebut, Qarun membenci Nabi Musa alaihissalam, bahkan melakukan perbuatan tercela dengan memfitnah Nabi Musa alaihissalam dengan cara membayar seorang wanita yang mengaku telah berbuat zina dengan Nabi Musa alaihissalam. Akibat perbuatan fitnah tersebut, sebagian dari pengikut Nabi Musa alaihissalam meninggalkan beliau. Menghadapi fitnah tersebut, Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar wanita tersebut mengakui kebohongannya. Dan doa Nabi Musa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga wanita tersebut mengakui bahwa ia diupah oleh Qarun untuk melongkat fitnah tersebut. Karena sikap dan perilaku Qarun telah melampaui batas, akhirnya Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi peringatan kepada Qarun dan pengikutnya. Doa Nabi Musa alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya azab kepada Qarun dengan membenamkannya bersama seluruh hartanya ke dalam tanah, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 81 yang artinya, maka kami benamkan dia bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Demikian kisah tentang Qarun. Sebagai penutup dari materi tersebut, ada hikmah yang dapat kita ambil dalam kisah tersebut. Orang seperti Qarun yang menyatakan bahwa segala hasil adalah akibat usahanya sendiri
dengan melupakan qudrat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah wujud kearoganan atau kesombongan sebagai manusia. Banyak orang menyangka bahwa dengan harta dan tahta seolah dia akan hidup selamanya. Baik anak-anak sekalian, Bapak akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.